Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayati, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Blora. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu sebagai berikut. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, yaitu budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu disiplin positif, yaitu merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, sehingga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia dibagi menjadi dua, yaitu motivasi yang bersifat eksternal dan motivasi yang bersifat internal. Motivasi yang bersifat eksternal yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi yang bersifat internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru, dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama sebagai penghukum, 2. Membuat merasa bersalah, 3. Sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Posisi kontrol guru yang paling ideal adalah sebagai manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Selanjutnya, materi keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan yang berisi nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Selanjutnya, segitiga restitusi yang menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan untuk tujuan yakni menciptakan pelajar yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Dalam filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara, terdapat pandangan bahwa sekolah dasar adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan, pembentukan karakter positif. Maka pembentukan karakter positif bisa dilakukan jikalau sekolah memberikan lingkungan yang mengembangkan budaya positif. Dalam membangun budaya positif di sekolah harus sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidik sebagai penuntun tumbuhnya siswa sesuai kodrat anak, serta pemberi teladan dalam pertumbuhan karakter baik atau budaya positif bagi siswa. Pendidik mengembangkan nilai-nilai karakter budaya positif dengan hal-hal yang menyenangkan. Keterkaitan materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah, serta dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan materi budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak, yaitu terwujudnya budaya positif
agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi dari modul 1 yaitu saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, mengurangi kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, yaitu ternyata pemberian hukuman dapat membuat murid jera dan tidak melakukan kesalahan lagi. Itu adalah hal yang salah. Akan tetapi, pemberian hukuman ternyata tidak efektif karena menciptakan identitas gagal, menyakiti murid, dan justru meningkatkan perilaku agresif. Hal yang salah yaitu memberi penghargaan dapat membuat murid termotivasi melakukan sesuatu yang baik. Dan yang sesungguhnya bahwa penghargaan tidak efektif karena sudah teruji dapat merusak hubungan, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif, yaitu pernah menangani siswa yang sering bertengkar dan melanggar kesepakatan kelas menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut, yaitu saya merasa tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan. Dalam menangani masalah tersebut, menurut saya hal baik yang sudah saya lakukan yaitu memunculkan motivasi internal pada peserta didik untuk melaksanakan budaya positif. Dan hal yang perlu saya perbaiki adalah posisi guru sebagai manajer. Sebelum ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Saya selalu diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman dan marah-marah jika anak berbuat kesalahan dan melanggar kesepakatan kelas. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai membuat kesepakatan dan membentuk keyakinan kelas. Saya memposisikan diri sebagai manajer supaya dapat menumbuhkan motivasi internal pada anak dalam menerapkan budaya positif di kelas maupun di. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun saya hanya menggunakan sampai pada 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan pernyataan semua manusia pernah berbuat salah, dan validasi tindakan yang salah dengan pernyataan kamu pasti punya alasan melakukannya. Coba ceritakan. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi dengan semua pihak, meliputi sekolah, orang tua, komite, atau pihak lain, agar budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi juga di rumah dan di masyarakat.